Hai guys, welcome back to my YouTube channel Donna Christina Siregar. Selamat datang kembali di program BBD, Belajar Bersama Donna. Oke guys, di video kali ini kita akan belajar tentang kewirausahaan dan usaha kecil. Sebelum kita lanjut videonya, teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info dari channel ini. Yuk kita simak videonya ya. Kewirausahaan dan usaha kecil. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan dalam bahasa Inggris disebut dengan entrepreneurship, yaitu suatu proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Secara umum, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang kreatif dan inovatif yang bermanfaat dan dalam memberikan nilai lebih. Secara etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira yang artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, dan gagah berani. Dan usaha yang artinya berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang yang berbuat sesuatu. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewirausahaan adalah suatu proses atau sikap yang berusaha untuk memanfaatkan peluang usaha guna memenuhi kebutuhan dan mencapai kemakmuran dengan inovasi-inovasi yang dimiliki. Sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Cantillon pada tahun 1730 di luar negeri. Istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad 16, sedangkan di Indonesia sendiri baru dikenal pada akhir abad 20. Beberapa istilah wirausaha seperti di Belanda dikenal dengan ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis sejak 1950-an di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak tahun 1970-an banyak universitas yang mengajarkan kewirausahaan atau manajemen usaha kecil. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Ciri-ciri kewirausahaan. Adapun ciri dari seorang wirausaha dalam kewirausahaan adalah yang pertama, percaya diri, mempunyai jiwa kepemimpinan, selalu optimis, tidak pernah merasa puas dan selalu dapat mengeksploitasikan perubahan yang ada, berani mengambil risiko, jujur dan tekun, berorientasi ke masa depan, selalu melihat peluang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Tahap-tahap kewirausahaan. Secara umum ada 4 tahapan dalam menjalankan suatu usaha, yaitu tahap pertama, memulai, di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan, apakah di bidang pertanian, industri, atau jasa. Tahap kedua, melaksanakan, yaitu dalam tahap ini seorang wirausaha mengelola berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, meliputi pembiayaan, SDM, kepemilikan, organisasi, kepemimpinan yang meliputi sebagai pengambil risiko dalam setiap keputusan pemasaran dan tahap evaluasi. Tahap yang ketiga, mempertahankan, yaitu tahapan di mana seorang wirausaha melakukan analisis usaha terhadap perkembangan yang telah dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai kondisi yang dihadapi. Tahap yang keempat, mengembangkan, yaitu tahapan di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengambil perkembangan atau dapat bertahan, maka perusahaan perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil. Faktor-faktor pembentuk kewirausahaan. Ada 4 faktor yang menjadi pembentuk kepribadian seseorang untuk berwirausaha. Yang pertama, faktor individual. Faktor yang menyangkut aspek segala kepribadian dari dalam diri seorang, diantaranya percaya diri, motivasi diri, kemampuan untuk melihat secara garis besar, melihat perubahan sebagai peluang, mempunyai tekad yang kuat dan tidak putus asa.
Faktor yang kedua yaitu faktor kultural. Faktor yang menyangkut kultur, kebudayaan, dan etnik yang dapat mempresentasikan sebuah jaringan usaha yang tentunya orang-orang yang tergabung di dalamnya merupakan pengusaha. Faktor yang ketiga yaitu faktor masyarakat. Faktor yang menyangkut adaptasi karena di dalam lingkungan sosial, situasi dan kondisilah yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi seorang wirausaha atau tidak. Faktor yang keempat yaitu faktor kombinasi. Faktor yang terbentuk dari ketiga faktor di atas. Sikap wirausaha. Seorang wirausahaan yang sukses tentunya harus mempunyai sikap penunjang sebagai pelaku kewirausahaan. Dari ciri-ciri kewirausahaan yang telah kita bahas sebelumnya, dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, memiliki semangat yang tinggi. Tiga, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang selanjutnya, mampu bekerja tekun, teliti dan produktif. Mampu mengendalikan ego, mendukung dan menerima kritik yang masuk, mampu bangkit dari segala rintangan, mampu bekerja berlandaskan etika bisnis yang sehat, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil risiko. Fungsi dan peranan wirausaha dalam meningkatkan perekonomian. Ada dua fungsi dan peran wirausahaan dalam perekonomian, yaitu secara makro dan mikro. Yang pertama, fungsi makro. Wirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa dan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi mikro. Wirausahaan berperan di dalam perusahaan yaitu menanggung risiko dan ketidakpastian, menciptakan usaha-usaha baru dan penciptaan peluang-peluang baru. Di dalam melakukan fungsi di atas, secara umum wirausahaan memiliki dua peranan, yaitu peranan sebagai penemu. Wirausahaan berperan dalam menemukan dan menciptakan produk baru dan teknologi baru. Peranan sebagai perencana, yaitu wirausahaan berperan dalam merencanakan perancangan perusahaan, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan dan organisasi perusahaan. Usaha kecil. Pengertian usaha kecil. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak 1 miliar rupiah. Milik warga Indonesia, bukan afiliasi badan usaha lain atau berdiri sendiri, dan berbentuk usaha perseorangan, badan usaha atau koperasi. Menurut Albert dan Griffin, usaha kecil adalah suatu usaha yang dimiliki dan dikelola secara bebas dan tidak mendominasi pasar, bukan merupakan bagian atau cabang dari perusahaan lain. Usaha yang dijalankan oleh pemilik sendiri, bekerja bebas sebagai kesanggupannya. Menurut Ahmed Riyadi Balkoi, usaha kecil adalah sebuah perusahaan yang operasinya relatif kecil, pendapatan total kurang dari 5 juta. Perusahaan itu umumnya dikelola oleh pemilik sendiri, pemilik secara aktif terlibat, jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan, memiliki struktur modal yang sederhana. Ciri-ciri usaha kecil. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha kecil dapat dikategorikan bila mana manajemen independen, di mana pemilik sekaligus sebagai manajer, sumber modal kerja berasal dari pemilik usaha, beroperasi di tingkat lokal, ukuran usaha relatif kecil dibandingkan usaha lainnya atau dari segi total aset, jumlah karyawan dan sarana prasarana. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil. Kekuatan dan kelemahan usaha kecil mampu bertahan dan mengantisipasi keluhan perekonomian
yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lain. Pendanaan tanpa subsidi maupun proteksi usaha kecil mampu menambah nilai devisa negara, khususnya industri kecil di sektor informal. Mampu berperan sebagai penyangga dalam perekonomian masyarakat kecil lapisan bawah. Usaha kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan pada usaha kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis. Kedua, merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan ekonomi dalam masyarakat. Secara umum, perusahaan dalam skala kecil, baik usaha perseorangan maupun persekutuan atau kerjasama, memiliki kelebihan dan daya tarik. Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik merangkap manajer perusahaan dalam dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi. Kedua, dalam pengelolaannya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal. Ketiga, sebagian besar membuat lapangan pekerjaan yang baru, inovasi, sumber daya baru, serta barang-barang dan jasa-jasa baru. 4. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang. 5. Bebas menentukan harga produksi atas barang-barang jasa. 6. Prosedur hukum sederhana. 7. Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajak adalah pribadi pengusaha, bukan perusahaannya. 8. Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi. 9. Mudah dalam proses pendiriannya, mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu. Pemilik menerima seluruh laba. Umumnya mampu untuk survive. Cocok untuk mengelola produk, jasa, atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mengelolanya, sehingga memiliki pesaing. Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha. Diverifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi lainnya yang relatif tidak terlalu mahal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan usaha kecil. Yang pertama, motivasi lebih tinggi. 2. Fleksibilitas lebih tinggi. Kurangnya birokrasi tidak menyolok. Kelemahan usaha kecil. Kelemahan dan hambatan dalam mengelola usaha kecil umumnya berkaitan dengan faktor intern dan ekstern dari usaha kecil itu sendiri. Yang pertama, faktor intern, yaitu terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukuan standar. Kedua, pembagian kerja yang tidak beroperasional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar, tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas. Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis barang ada yang kurang laku, sering menjadi mismanagement dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik. Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskannya. Faktor eksternal. Yang pertama, risiko dan utang-utang kepada pihak ketiga ditanggung oleh kekayaan pemilik pribadi. Kedua, sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola serta lemah dalam promosi. Ketiga, tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, dan analisis perputaran uang tunai. Oke guys, itu aja pembelajaran kita hari ini tentang kewirausahaan dan usaha kecil. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di program BBD selanjutnya ya. BBD Belajar Bersama Dona. Terima kasih.